Income statement ini seperti tadi kita udah bahas, ini bukan cash basis, ini adalah akrual, artinya tidak semua yang tercatat sini adalah berdasarkan arus keluar masuk, tapi ada juga yang non cash. Nah, kaitannya dengan non cash itu nanti kita mau masuk tentang depresiasi. Nah, tentang depresiasi, kalau mau lebih jelas saya udah pernah post itu di blog, bisa dibaca, ada di blog depresiasi. Ya ini depresiasi. Ya, jadi kalau depresiasi itu adalah beban yang non cash tapi perlu dibudgetkan. Ini jadi masuk ke dalam budget sebetulnya. Oke, saya langsung masuk ke sini aja sekalian biar nggak ini lagi. Ya, jadi dalam akuntansi itu ada dua istilah yang sering eh, kita sulit bedakan. Ada beban, ada biaya. Jadi apa sih artinya biaya? Biaya itu ya sumber ekonomi yang harus perusahaan keluarkan demi kelangsungan bisnisnya. Sedangkan beban artinya penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran cash atau penyusutan non cash. Gitu. Ini contohnya saya udah bikin. Jadi perusahaan bisa aja mengeluarkan biaya untuk beli mobil 300 juta nih. Tapi 300 juta ini tidak langsung dibebankan pada tahun itu gitu kan. Kenapa? Karena beberapa aset itu memiliki manfaat ekonomi yang lebih dari setahun. Jadi kalau emiten melakukan investasi pada aset-aset yang memiliki umur masa ekonomi lebih dari satu periode, itu tidak seluruhnya dibebankan. Contohnya ini ya ini mobil, karena katakan mobilnya 5 tahun, berarti kan dia beli 300 juta, nggak harus 300 jutanya di tahun ini jadi beban, gitu kan? Maka salah satu caranya bisa 300 juta dibagi 5 tahun, itu 60 juta per tahun. 60 juta per tahun ini yang dibebankan di laba rugi selama 5 tahun ke depan sampai nilainya nol. Nah, ini yang kita sebut depresiasi. Gitu. Jadi yang kita sebut capex itu adalah biaya, bukan beban. Ngerti ya? Oke, kita balik ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat di beban pokok, kita masuk ke CALK 26, ini nanti muncul depresiasi 26. Nah, ada bahan pembungkus, ini yang bahan bahan bakunya sendiri, ada tenaga kerja, ada biaya produksi tidak langsung. Oh, mungkin kita ke aset aja biar lebih jelas. Dia nggak ngejabarin di sini. Aset nomor berapa tadi? Kalau kita lihat aset tetap, itu CALK 10. Nah ini, CLK 10 itu ada biaya perolehan, aset tetap. Aset tetap itu ada biaya perolehan, ada tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor, ada kendaraan. Kemudian ini, ada penyusutan dari bangunan, penyusutan dari mesin, peralatan kantor, kendaraan. Nah, tanah tidak disusutkan. Kenapa tanah nggak disusutkan? Ada yang bisa jawab nggak? Harganya naik. Sini emang juragan tanah beda cepet ya. Ya, jadi dalam pencatatan akuntansi, biasanya tanah itu tidak pernah disusutkan selama dia dipantau
izinnya bisa diperpanjang, nggak ada masalah dan lain-lain. Walau ada pernah satu kali saya menemukan emiten yang menyusutkan tanahnya itu rada rada unik gitu. Tapi secara umum tanah itu tidak pernah disusutkan. Jadi dia selalu dicatat sebesar nilai perolehan. Malah sebenarnya tanah itu bisa direvaluasi berkala. Jadi ada appraisal, dia bisa naikin. Nah itu, nah saham-saham bank ini suka dia revaluasi tanah nih. Tanah jadi direval karena misalnya ini nilai perolehan kita nggak tahu nih tahun berapa nih. Nah, soal tanah nanti saya atau sekarang deh ya. Ah, jadi tanah ini menarik juga sebetulnya karena ada beberapa emiten yang udah punya tanah dari puluhan tahun yang lalu dan dia mencatatnya di laporan keuangan besarnya senilai biaya perolehannya. Misalnya ini biaya perolehan tanahnya 700 miliar. Nah, beberapa emiten itu nyatet seharga nilai perolehannya. Dia nggak pernah evaluasi selama berpuluh-puluh tahun. Nah, ini bisa jadi kalau bahasa Grahamesky, Grahamesky ini bisa bilang ini hidden game katanya. Hidden game karena kan dia beli tanahnya 50 tahun yang lalu. Nilainya, nilai perolehan 50 tahun yang lalu. Padahal setelah 50 tahun, harga tanahnya udah jauh di atas. Dia nggak pernah revaluasi itu. Gitu ceritanya. Jadi ada beberapa emiten itu biasanya kalau kita bisa lihat, dia kadang juga nulis besarnya, misalnya dia punya bidang tanah di sini, di sini, di sini, di sini, luasnya sekian, terus kita cek nilai perolehannya di laporan keuangan, terus kita berusaha cek harga pasarnya sekarang. Itu di beberapa emiten itu timpang memang. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor. Ada beberapa orang yang yang suka ngelihat kayak gitu. Dia cek sahamnya ada 10 hektar di lokasi bagus misalnya. Tapi di laporan keuangannya dia hanya mencatat nilai perolehannya misalnya berapa? Cuma 5 miliar. Lah, 5 miliar kok 100 hektar kan nggak mungkin banget gitu kan. Nah, itu dia adjust. Wah, dari sini aja gue udah untung gitu kan. Padahal harga sahamnya, markupnya nggak sampai segitu misalnya kayak gitu-gitulah. Oke, itu soal tanah. Banyak, ada beberapa seperti itu, terutama emiten-emiten tua yang nggak pernah melakukan revaluasi. Walau terakhir-terakhir ini udah banyak yang ikut revaluasi. Mayora saya nggak tahu ini udah pernah revaluasi atau enggak, tapi sepertinya belum pernah. Jadi kemungkinan ini tanahnya juga harga lama beberapa ya, karena ada penambahan nih. Kalau yang penambahan kan baru. Oke, masuk balik lagi kita ke depresiasi. Selain tanah, biasanya aset tetap ada depresiasi karena masa manfaat ekonomisnya ada batasnya. Bangunan, mesin, peralatan kantor, itu kan. Ini, nah di sini ya. Beban penyusutan ini untuk di beban pokok penjualan itu besarnya 790. Tahun lalu 800 miliar. Ya, yang masuk ke General and Administrative ada 40 miliar. Ini biasanya yang masuk. Jadi ini beban depresiasi itu dibedakan, ada yang dimasuk ke HPP, ada yang masuk ke beban umum, itu berdasarkan penggunaannya. Jadi yang masuk ke beban pokok penjualan itu ya yang terkait dengan produksinya. Misalnya pabriknya, mesinnya, apalagi. Ya itulah yang terutama itu pabrik mesin. Terus yang masuk ke beban umum ya yang terkait dengan beban umum. Contohnya mungkin alat kantor, terus mobil kalau ada mobil untuk misalnya mobil dinasnya gitu kan. Jadi ini ya hanya dibedakan tergantung penggunaannya seperti apa.
Nah, jadi untuk Mayora dia tiap tahun ada sekitar 835 miliar yang non cash. Artinya ini dibebankan di laporan laba rugi, tapi sebenarnya itu non cash. Walau non cash itu pada dasarnya cash juga, malah cashnya di awal, bebannya di akhir gitu. Jadi cashnya udah keluar. Jadi ini kalau ada 800 miliar di sini, ini bukan keluarnya sekarang nih, ini keluarnya tahun-tahun lalu. Hanya dibebankan tahun ini sekian. Karena nilainya menurut manajemen tahun ini berkurang sekian gitu. Jadi saya mau balance aja, ada beberapa orang yang sebut depresiasi itu sebenarnya bukan beban real. Kalau menurut saya depresiasi itu real. Karena depresiasi itu juga adalah beban yang justru bebannya udah keluar di awal baru biaya ya. Biaya yang sudah dibayar di awal tapi baru dibebankan sekarang. Bebannya di HPP tadi berapa? 700 sekian, 800 koma, terus masuk ke di sini ada 40 miliar di sini. Itu di awal udah dibayar, dibebankannya baru tahun ini. Gitu. Jim, Oke? Mm-mm. sebenarnya itu depresiasi juga nggak terlalu akurat loh. Soalnya Iya, kalau saya pikir namanya mesin kendaraan kan naik harga. belum tentu. Belum tentu itu. Misalnya, oh, Jadi oh, oke, jadi maksudnya, kalau kita mau lihat seperti itu, saya di blog saya udah pernah saya tulis juga ini. Oke, kita balik lagi hmm, di blog nih, ya. Oh, kita bahas depre ini. Kalau bahas depre sebenarnya rada panjang, tapi nggak apa-apa lah, karena ditanya. Jadi eh, ini ada akuntansinya kalau mau yang tahu. Ini akuntansi pembelian. Oke, hmm, depresiasi itu ada dua, ada fisik, ada fungsional. hmm, Metode penyusutan juga ada macam-macam sebenarnya. Itu tadi makanya si James bilang nggak akurat, karena ya tergantung metodenya. Ada straight line, ada declining, double decline, macam-macam. Nah, oke, ini juga kalau kita ngelihat ke CALK 2 yang tentang kebijakan akuntansi pentingnya, di situ juga ditulis metode biaya yang dipakai apa, terus juga umurnya berapa. Ini untuk beberapa emiten beda-beda. Jadi kita bisa ngelihat satu emiten itu prudent atau enggak juga bisa ngelihat dari uh, metode yang digunakan. Contoh ini kayak Kalbe, ya. Kalbe menggunakan bangunan dan prasarana ini umurnya 10 sampai 40 tahun, perbaikan kantor segini. Nah, jadi ada beberapa emiten, jadi walau ini kasus jarang banget, cuma bisa kita jadi pertimbangan juga. Ada beberapa emiten yang kurang, kalau kita bilang kurang prudent bisa atau ya agresif, atau kalau kita mau ekstrim yang mau mau bikin bagus laporan keuangannya gimana caranya? Ya deprenya aja dibikin jelek, dibikin turun banget apa? Deprenya dibikin kecil jadi labanya bisa naik gitu. Ada juga yang agresif, ada yang terlalu prudent, yang dibikin deprenya beneran ya agresif banget gitu kan. Pokoknya turunnya jauh banget. Contohnya seperti kalau yang sudah saya lihat, contohnya Excel. Saham Excel itu depresiasinya beberapa kali dia metodenya dipercepat karena menurut manajemen ada beberapa asetnya yang memang umur ekonomisnya jauh berkurang dari perkiraan awal mereka. Jadi dia mempercepat depresiasi untuk beberapa asetnya. Itu sebenarnya adalah cara yang prudent gitu. Karena di atas kertas itu nilainya nol, tapi bisa jadi seperti si James bilang dijual, bisa dijual. Ya nggak apa-apa, justru itu kan bagus buat kita sebenarnya. Nah, soal perkara nggak tepat itu tadi, ya ini seperti saya udah pakai contoh. Salah satu cara ngelihat apakah manajemen menerapkan metode depresiasi yang udah cukup
sebenarnya kita nggak tahu ya, secara umum kita nggak tahu, tapi kita mungkin bisa melihat ada indikasi. Indikasinya salah satunya ya lihat aja waktu ada aset yang dijual, apakah lebih sering rugi atau lebih sering untung. Kalau yang pernah saya tulis di sini, kalau dia lebih sering rugi, nah ini kayak RIX, RIX sering rugi, ya berarti depresiasinya kurang. Jadi sebenarnya mungkin laba yang tercatat di IS-nya lebih rendah daripada sebenarnya. Karena begitu dia jual, sebenarnya nilainya jauh lebih rendah dari yang tercatat. Ada beberapa emiten yang rata-rata cetak laba. Nah, berarti manajemennya cukup konservatif, artinya dia lebih menilai aset tetapnya, menilainya jauh lebih rendah daripada sebenarnya. Sehingga waktu dia jual, biasanya ada laba dari situ. Contoh tadi kan kalau kita lihat si Mayora, nah ini kan keuntungan penjualan aset, oh berarti bisa jadi dia udah cukup baik penyusutannya. Gitu. Ada di sini biasanya. Nah ini, nilai harga jualnya segini, nilai tercatatnya segini, waktu dia jual untung. Nah biasanya kalau emiten yang seperti ini berarti ya depresiasinya cukup. Sebaliknya kalau dia selalu jual rugi ya itu hati-hati. Berarti bisa jadi labanya laba di atas kertas doang, depresiasinya nggak cukup. Kedua, ada juga aset tetap yang depresiasinya udah nol tapi masih digunakan. Contohnya ini. Biaya perolehan grup atas aset tetap yang telah disusutkan penuh tapi masih digunakan 4 triliun. Nah ini, jadi ada 4 triliun yang nggak tercatat di sini nih. Nggak ada lagi di sini karena nilainya udah nol, tapi masih digunakan. Itu tadi yang disebut si James. Gitu. Itu juga bisa jadi catatan kita sebenarnya. Ya, untuk Mayora ada 4 triliun ini sekarang. Jadi kalau kita terpaku sama book value-nya ya 4 triliunnya ini nggak termasuk sebenarnya. Dengan asumsi benar harganya 4 triliun ya. Gitu. Oke, rasanya depresiasi cukup ya. Ada pertanyaan nggak tentang depresiasi? Mantap, brother. Om, Ya, mau tanya Om, ya apa tuh? melenceng boleh? Dikit-dikit aja boleh. Ini kan Mayura kan? Ya, Kalau saya pernah baca gitu, eh, emiten infrastruktur tower itu depresiasinya tinggi. ya. Nah, kalau lihat di situ gimana Om kira-kira? Maksudnya kita ambil Oke. case-nya sekarang si tower ini atau tebing. Ya. Oke, oke. Ya, ngerti nih poinnya kemana nih. Jadi Makasih Om. begini, ya, ya. Jadi untuk sebagian emiten, apalagi yang memang dia kapital intensif lah ya, kapital intensif yang sangat bergantung operasionalnya terhadap aset tetapnya, itu eh, memang harus dipikirin baik-baik tentang depresiasi ini. Ya contohnya itu tadi tower, tadi saya sebut juga Excel. Sebenarnya ada lagi ya utility seperti kayak Power atau Pegas yang punya pipa atau ya pokoknya semua yang bergantung dengan asetnya dan biasanya ada depresiasi itu memang untuk beberapa emiten itu depresiasinya kadang atau sering malah itu terlalu besar sampai nilainya nol. Contohnya kayak pipa gitu. Kalau ada yang pernah baca Peter Lynch ini jadi contohnya Peter Lynch bahwa emiten-emiten seperti perusahaan gas negara itu nilai aslinya bisa jadi di atas nilai bukunya karena pipa itu wajib depresiasi dan depresiasinya cepat, tapi umur pipanya jauh lebih panjang dari itu. Tapi secara akuntansi dia harus
bikin depresiasi seperti itu, misalnya 20 tahun atau 30 tahun, tapi ternyata bisa sampai 50 tahun, nggak rusak-rusak, gitu. Nah, tower juga sama seperti itu. Kebetulan saya pernah baca juga itu tower, di annual reports-nya sama di public expose, manajemennya memang sebut umurnya itu jauh lebih panjang dari depresiasi yang mereka terapkan gitu. Jadi ya untuk emiten seperti itu sih, yaitu jadi catatan aja bahwa sebenarnya nilai nilai emitennya itu jauh di atas nilai bukunya sebetulnya. Kayak Pegas atau yaitu tadi Tower. Tower ya dia bikin kayak eh, depresiasi tinggi padahal sebenarnya nggak rusak-rusak gitu kan sampai nol. Ya ini contohnya tadi Mayora. Nah, jadi intinya sebenarnya depresiasi itu selama manajemennya prudent, konservatif, itu justru ya bagus. Ya, tapi sebaiknya memang mereka prudent. Karena kalau nggak prudent seperti tadi contoh yang sering tidak prudent itu, yang saya amati itu adalah transportasi, kapal, taksi, bis, itu mereka seringnya jual rugi gitu. Jadi di atas kertas masih ada misalnya 10 miliar, pas dijual enggak. Ternyata cuma laku 7 miliar. Akhirnya begitu begitu aset itu dijual, biasanya dia mencatat kerugian penjualan aset tetap. Nah, itu kan bahaya sebenarnya. Kita menghitungnya tinggi, ternyata taunya setiap kali dijual rugi gitu. Nah, sebaliknya untuk seperti emiten Tower, Pegas, Power segala macam ya, itu biasanya depresiasinya bagus. Kayak Excel juga bagus, Excel gitu. Cuma penekanan saya tadi sebenarnya jangan sampai berpikir depresiasi itu non-real. Enggak, depresiasi itu real, real banget. Justru depresiasi itu adalah beban yang munculnya belakangan karena dibayar duluan. Nanti kita bahas setelah kita masuk ke arus kas ya. Ini nanti kelihatan di arus kas sebenarnya bahwa depresiasi itu real. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ke arus kas. Lanjut ke arus kas. Nah, arus kas itu dibagi 3. Ada arus kas dari aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Kemudian kita masuk ke arus kas investasi. Arus kas investasi ini terutama isinya adalah capex gitu. Paling banyak ini capex, baik pembelian atau penjualan aset tetap. Jadi bisa kita lihat, nah ini tadi kaitannya dengan depresiasi tadi. Kita lihat di sini, Mayora melakukan perolehan aset tetap 1,6 triliun. Nah ini capex nggak masuk ke IS. Nggak ada di sini. Karena capex itu biaya, bukan beban. Jadi belum dibebankan ke sini. Nah ini tadi yang saya mau bilang, bahwa depresiasi itu asalnya dari sini nih. Nih, sebenarnya. Depresiasi itu dari sini. Bahwa emiten sudah melakukan investasi sebelumnya, belanja modal, capital expenditure dari sini. Tiap tahun dia ada 800 miliar, di sini 1,6 gitu. Nah, setelah dia keluar ini, nanti secara berkala, secara periodik menurut metode yang ada, dibebankanlah menjadi depresiasi sesuai metodenya dan berdasarkan masa manfaat ekonomisnya. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa depresiasi is real gitu kan. Depresiasi itu bukan non real. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang, "Oh, ya udah keluarin depresiasi masih cuan kok," gitu. Enggak. Depresiasi itu harus dihitung. Setidaknya kalau depresiasinya pun prudent, pada akhirnya depresiasi itu berhenti sampai nilainya 0. Karena kalau udah nilainya 0,
nggak bisa lagi ada depresiasi, nggak ada nilai minus untuk aset tetap. Artinya, kalaupun tadi si James misalnya protes, kan bisa dipakai sampai 30 tahun, Bruder. Ya nggak apa-apa. Ya toh yang dibebankan itu adalah sebesar nilai perolehan kok. Nggak pernah lebih besar daripada nilai perolehan. Jadi kalau lo beli mobil 300 juta, total depresiasi itu nggak pernah 500 juta. 300 juta ya udah stop nol. Kemudian nanti keluar lagi capex maintenance capex namanya. Gitu. Jadi ya nggak perlu diperdebatkan tentang depresiasi karena depresiasi itu adalah biaya yang sudah keluar di periode sebelumnya dan dibebankan secara berkala sampai nilainya nol. Jadi is real. Nah, kemudian di sini harus kasih investasi juga ada kayak investasi surat berharga, ada penerimaan bunga, tapi sebenarnya ini bisa kita adjust nih, nggak perlu masuk nih kalau Om mau tanya misalnya, boleh Om? iya apa tuh? Itu tadi kan ada bilang kalau depresiasi misalnya 300 juta sampai selesai kan sudah habis. Tapi ternyata kan misalkan masa umurnya masih panjang nih. Terus kita melakukan maintenance capex. Maintenance capex itu menjadi biaya atau dikapitalisasi kemudian kita depresiasi lagi ya? Tergantung jawabannya. Makanya kita balik lagi ke konsep. Konsepnya apa sih? Konsepnya adalah kalau satu aset masa manfaatnya lebih dari satu periode, maka dia tidak 100% langsung dibebankan di IS. Itu konsep dasarnya. Aset apapun yang yang masa manfaat ekonomisnya lebih dari satu periode, dia tidak akan 100% dibebankan langsung di periode yang sama. Itu poinnya. Jadi kalau mobilnya berlaku untuk 5 tahun, ya nggak boleh dibebankan. Dia akhirnya jadi depresiasi. Kalau maintenance-nya umurnya lebih dari 1 tahun, itu pun bisa jadi depresiasi. Misalnya apa? Ganti aki. Nah, aki kan nggak 1 tahun. Kalau akinya 2 tahun, ya itu nanti jadi depresiasi selama 2 tahun. Tapi kalau gantinya filter, karena kita kebetulan baru bahas SMSM ya, filter kurang dari 1 tahun. Nah, itu jadi beban, nggak dikapitalisasi. Paham nggak? Ya, paham.